Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah. Saya seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai mata kuliah telaah pesantren bertemakan karismatik Ustadz atau Kiai di pesantren. Nah, untuk memulai bahasan kali ini, coba deh kita telusuri dulu nih kiai. Ketika ngomongin kiai, apa sih yang kita atau yang tergambar di kepala kita? Tentu ketika kita mendengar nama kiai, pasti yang terpikirkan adalah orang yang berpengaruh di masyarakat, orang yang soleh, orang yang ilmunya tinggi gitu. Yang mana biasanya suatu daerah itu dipimpin oleh kiai gitu ya, atau orang-orang itu sangat manut dengan yang namanya kiai gitu, pun dengan ustaz gitu. Jadi kiai itu biasanya orang yang dituakan karena keilmuannya khususnya dalam keagamaan, dan juga ustaz juga sama gitu, seseorang yang istilahnya menjadi guru belajar agama gitu, panggilan ustaz itu. Nah, setelah kita membicarakan mengenai perihal tersebut, sesungguhnya hari ini gitu ya, memang benar ya kalau kita berbicara mengenai definisi tadi atau apa yang tergambar di pikiran kita itu bukan hal yang salah gitu. Memang benar, Kiai itu merupakan suatu tokoh masyarakat yang cukup besar pengaruhnya, kemudian juga sering dituakan, dan apapun yang dikatakan biasanya itu kalau masyarakat tradisional itu tidak dipilah-pilih dulu gitu. Ketika kiai udah ngomong A, itu biasanya langsung nurut gitu, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu mengenai kebenarannya, karena dianggap kalau misalnya kita mempertanyakan kebenarannya itu tuh istilahnya nggak nurut lah gitu. Padahal kan misalnya karena kiai itu dianggap dituakan, dianggap lebih tahu dibanding kita yang masih terbatas, maka memang ketika ada seseorang yang tidak dengerin perkataan kiai itu biasanya dipercayakan kena sial gitu kan, atau ya dianggap angkuh lah, seperti itu. Nah, namun dewasa ini adanya krisis atau penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kiai, khususnya di masyarakat yang sudah modern. Kalau untuk di masyarakat yang masih tradisional, kiai itu masih sama posisinya seperti itu, masih sangat dituakan, dihormati gitu ya, menjadi role model dalam lingkup masyarakat gitu. Pun dengan ustadz gitu sebagai guru agama tentu akan sangat dihormati oleh masyarakat. Namun berbeda halnya dengan di masyarakat yang cukup modern, kita biasanya jauh lebih mempercayai pemimpin daerah setempat yang sesuai dengan strukturalnya, entah itu Bapak RT, misalnya Bapak RW, atau ke atas-atas gitu kayak wali kota, gubernur, dan lain sebagainya. Jadi posisi kiai itu dianggap terpisah gitu dengan antara ke lembaga kemasyarakatan dan juga terhadap keagamaan gitu. Beda kalau di masyarakat tradisional itu kiai itu biasanya paling tinggi gitu ya, ketika apa yang dia ucapkan itu diikuti. Tapi kalau di masyarakat modern itu tuh seakan-akan dipisahkan, dan bahkan kepercayaan masyarakat terhadap kiai itu terbilang cukup menurun, diakibatkan tidak sedikit adanya kasus-kasus orang-orang yang dianggap kiai, dianggap pandai, dianggap tinggi ilmunya tentang agamanya, namun ternyata melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau hal-hal yang melanggar syariat agama maupun melanggar peraturan secara hukum gitu. Nah, oleh karena itu timbullah menurunnya kepercayaan terhadap khususnya kiai maupun ustadz gitu ya. Jadi maksudnya memang masih dipercayai, tapi juga karena ada hal tersebut jadi ada keraguan-raguan muncullah di masyarakat gitu. Ada suuzonnya lah di masyarakat kepada tokoh-tokoh seperti kiai dan ustadz. Maka memang pelajaran yang kita dapat, karismatik yang dibangun oleh kiai dan ustadz itu sangatlah penting gitu ya, jika lillahi ta'ala gitu. Tapi jangan sampai
orang-orang salah menggunakan kepercayaan masyarakat, ataupun sama masyarakat jangan sampai pertama mudah terbuai, dan yang kedua juga jangan sampai suuzon juga gitu. Selagi yang dikatakan baik silahkan ikuti, namun jika sudah ada yang salah jangan takut untuk melawan karena beliau kiai gitu, disebut kayak kan, wallahu alam gitu ya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam perkataan. Semoga tidak menyinggung pihak manapun. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.